A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 8 dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh kita, mapel pendidikan agama Islam. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang ibadah puasa. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan, marilah bersama-sama kita semuanya pada masa pandemi ini kita selalu mentaati protokol kesehatan dengan harapan mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang ada di negara kita ini segera sirna dan kita dapat segera menjalani kehidupan masa normal. Begitu juga dengan pembelajaran kita akan segera kita laksanakan di sekolah. Kalian bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Guru di sekolah kita. Baiklah anak semuanya, marilah kita mulai pembelajaran kita, belajar tentang puasa. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah kalian belajar diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang pengertian puasa. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian bisa menjelaskan syarat wajib puasa. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian bisa menjelaskan syarat sah puasa. Tujuan pembelajaran yang keempat, kalian bisa menjelaskan rukun puasa. Yang kelima, tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan sunnah puasa. Itu anak-anak tujuan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Saya berharap kalian mengikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti belajar kita ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Karena semuanya kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yakni tentang pengertian puasa atau pengertian shaum. Pengertian puasa, secara bahasa puasa itu berasal dari kata shaum, yang artinya mencegah atau menahan diri. Saya ulangi, secara bahasa puasa itu berasal dari kata shaum yang artinya mencegah atau menahan diri. Secara bahasa ini kadang-kadang juga disebut dengan secara lughawi atau secara etimologi. Jadi bisa dikatakan secara etimologi atau secara lughawi atau secara bahasa. Puasa itu berasal dari kata shaum, ini bahasa Arab yang artinya mencegah atau menahan diri. Sedangkan pengertian puasa secara istilah yaitu menahan diri dari makan, minum, nanti dari makan, minum, serta semua yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Saya ulangi, secara istilah puasa artinya menahan diri dari makan, minum, serta semua yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Jadi puasa dalam agama kita itu mulainya kapan anak-anak? Ditandainya dengan adzan subuh awalnya dan diakhiri dengan adzan maghrib. Itu puasa yang disyaratkan dalam agama kita. Kemudian dalilnya, dalil naklinya, perintah puasa itu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa
sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa dalam agama kita menurut Al-Baqarah ayat 183 agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa ini juga disyariatkan kepada orang-orang sebelum kita. Baik, itu tentang pengertian puasa. Saya ulang kembali, pengertian puasa secara bahasa atau secara etimologi atau secara lugawi berasal dari kata saum yang artinya mencegah atau menahan diri. Sedangkan secara istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, serta semua yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan syarat wajib puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib puasa itu apa? Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berpuasa. Jika belum terpenuhi, tidak wajib berpuasa. Itu maksudnya nanti segala hal, kalau nanti ada pada seseorang, dia baru diwajibkan berpuasa. Sedangkan kalau belum ada pada seseorang, atau hilang salah satu, atau tidak ada salah satu, maka orang itu belum diwajibkan berpuasa. Itu yang dimaksud dengan syarat wajib puasa. Apa syarat wajib puasa? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, berakal sehat. Jadi bagi orang-orang yang tidak sehat akal, atau bahasa lainnya adalah jiwanya terganggu, mentalnya terganggu, maka tidak diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, sudah balik atau sudah cukup umur. Bagi laki-laki ditandai telah pernah mimpi indah atau mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan telah menstruasi. Kemudian syarat wajib yang keempat, mampu melaksanakannya. Mampu di sini artinya kuat untuk melakukan ibadah puasa. Bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak diwajibkan berpuasa. Yang kelima, mukim atau tidak berpergian atau sedang berada di rumah. Jadi saya ulangi, syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam, orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, orang yang berakal sehat akalnya. Yang ketiga, balik atau telah cukup umur. Yang keempat, mampu melaksanakannya. Dan yang kelima, mukim atau tidak bepergian atau sedang tinggal di daerahnya. Itu tentang syarat wajib puasa. Baik anak-anakku, kita lanjutkan berikutnya tentang syarat sah puasa. Apa itu syarat sah puasa? Syarat sah puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berpuasa. Jika tidak terpenuhi, tidak sah untuk melakukan ibadah puasa. Itu yang dimaksud dengan syarat sah puasa. Apa saja yang termasuk syarat sah puasa, anak-anakku semuanya? Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah anak yang belum balik, tetapi sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi, kalau balik, bagi perempuan sudah menstruasi. Artinya bagi anak-anak perempuan yang belum menstruasi, tetapi sudah mengerti mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, itu berarti namanya mumayyiz. Begitu laki-laki, tanda laki-laki yang balik adalah telah mimpi indah. Tapi walaupun dia belum balik atau belum pernah mimpi indah, tapi sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, itu namanya mumayyiz. Ya. Yang ketiga, ini khusus bagi perempuan, suci dari haid dan nifas. Haid itu apa? Haid adalah
darah kotor yang keluar dari rahim perempuan ketika telah balik. Ini biasanya berlaku 1 minggu atau bisa 2 minggu, rutin setiap bulan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Ini nifas. Sekurang-kurangnya sedikit sekali 1 tetes, umumnya 40 hari dan selebihnya bisa 60 hari. Itu bagi nifas, bagi darah nifas. Yang kelima, pada waktu yang dibolehkan puasa. Jadi dalam agama Islam kita ini ada hari-hari yang tidak boleh puasa. Misalnya berada hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha, ya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha tidak boleh berpuasa. Kemudian hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 setelah hari raya kurban, itu tidak boleh melakukan ibadah puasa. Jadi di luar hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Itu syarat sah puasa. Saya ulangi, syarat sah puasa adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berpuasa. Jika tidak terpenuhi, tidak sah puasanya. Apa saja syarat sah puasa? Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari hadas nifas, dan yang keempat pada waktu yang dibolehkan puasa. Baik anak-anakku, kita lanjutkan berikutnya. Rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ketika berpuasa. Jika tidak dilakukan, maka puasanya batal. Artinya, perkara nanti harus dikerjakan ketika kita berpuasa. Kalau tidak dilakukan, tidak dikerjakan, maka puasanya batal atau tidak sah. Apa saja yang termasuk rukun puasa? Yang pertama adalah niat. Niat untuk melakukan ibadah puasa. Nah, niat ini adalah gerakan dalam hati, keinginan dalam hati untuk melakukan ibadah puasa. Itu niat. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Ini meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu harus betul-betul meninggalkan atau menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Nanti kita lanjutkan di bawah ada. Jadi rukun puasa, saya ulangi lagi, rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ketika berpuasa. Jika tidak dilakukan, puasanya batal. Yang termasuk rukun puasa ada 2 saja, yaitu niat, gerakan hati, keinginan hati yang kuat untuk melakukan ibadah puasa, dan yang kedua meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Baik anak-anakku, kita lanjutkan berikutnya tentang yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Langsung tabel banyak ini ya. Yang pertama, makan minum disengaja. Makan minum sengaja. Jadi ketika kita berpuasa kemudian makan minum sengaja, puasa kita batal. Walaupun hanya setetes air, walaupun hanya 1 biji nasi atau lainnya, yang penting sengaja. Sedangkan kalau makan minum tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya hari pertama puasa, setelah sholat subuh, kemudian mungkin aktivitas, kemudian di siang harinya kita tidur, bangun tidur kita terasa lapar, kemudian langsung makan, lupa karena berpuasa. Nah, seperti itu tidak membatalkan puasa. Jadi intinya disengaja dan tidak. Sedikit disengaja membatalkan, 1 piring tidak disengaja, atau bahkan sampai 3 piring asal tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Nah, itu. Jadi intinya disengajanya. Yang kedua, bersetubuh disengaja. Bersetubuh disengaja.
Orang berpuasa kemudian bersubuh, puasanya batal. Selain batal puasanya, dia juga punya denda. Nah, cukup berat ini dengan cara yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka bagi kita semuanya, kalau kita sedang melakukan ibadah puasa, jangan sekali-sekali melakukan bersenggama atau bersetubuh, karena dosanya besar, dan untuk menghapusnya harus dengan cara melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, maka tidak membatalkan. Nah, yang ketiga, keluar sperma atau mani dengan disengaja. Itu juga sama. Disengaja membatalkan puasa, tidak disengaja tidak membatalkan. Bagaimana kok tidak disengaja? Misalnya nomor 2 itu bertubuh disengaja, ketiga keluar mani tidak sengaja. Misalnya kita tidur kemudian mimpi. Nah, mimpi bersetubuh atau mimpi keluar sperma, kan tidak sengaja itu, tidak sengaja. Maka seperti itu tidak membatalkan puasa. Yang keempat, muntah disengaja. Itu juga sama, muntah disengaja. Kalau tidak disengaja, tidak membatalkan. Bagaimana kok muntah disengaja? Misalnya dengan cara memasukkan jari ke mulut agar muntah, itu membatalkan. Kalau tidak, ya tidak. Kemudian yang kelima, haid dan nifas. Kalau ini tidak sengaja, haid dan nifas. Bagi wanita, kalau sedang haid, sedang puasa, sudah misalnya sedang berpuasa, kemudian mendekati waktu maghrib, adzan maghrib kurang 1 menit misalnya, kemudian baru keluar darah haid, tetap 1 hari itu dibatalkan dan digantikan pada hari yang lain. Begitu juga dengan nifas. Bagi wanita yang melahirkan di bulan puasa akan keluar darah nifas, maka puasanya dibatalkan. Yang keenam, hilang akal karena hilang. Kalau hilang akal karena tidur, tidak membatalkan. Jadi kalau puasa siang hari kemudian kita tidur, hilang akal juga itu ya, tapi tidak membatalkan. Sedang hilang akal di sini adalah karena dia di bulan puasa tiba-tiba terserang penyakit gila. Gila itu tidak menyebabkan dia harus puasanya batal. Yang ketujuh, murtad, berarti keluar dari Islam, jelas itu. Yang kedelapan, niat membatalkan puasa. Nah, itu anak-anakku, perkara yang membatalkan puasa ada 8. Selanjutnya kita lanjutkan sunnah puasa. Sunnah itu artinya segala sesuatu yang apabila dikerjakan menambah pahala puasa, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Apa yang termasuk sunnah puasa? Yang pertama, menyegerakan berbuka. Nah, ketika kita sedang beribadah puasa, kemudian sudah mendengar adzan maghrib waktu setempat, kita segera berbuka. Menyegerakan ketika berbuka. Jangan ditunda-tunda karena mungkin merasa masih kenyang, ya. Kemudian ditunda, itu tidak melaksanakan sunnah. Sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Nah, kalau di kebiasaan kita itu berjamaah di masjid, maka ya membatalkannya dengan makan yang ringan dulu, kemudian berjamaah ke masjid, kemudian setelah maghrib atau setelah isya lanjutkan dengan buka yang besar atau yang berat. Yang kedua, berbuka dengan yang manis. Ketika berbuka puasa, kita sunnahnya berbuka dengan yang manis. Manis itu berarti maksudnya makanan ya, atau minuman. Berbuka dengan makanan minuman yang manis. Dan kalau kita mencatat Rasulullah itu dengan buah kurma. Buah kurma. Kalau nggak ada buah kurma di negara kita ya ada apa? Ya buah-buahan gitu. Dan menurut para dokter itu kalau ketika berbuka itu yang pertama kali dengan makanan yang tidak dimasak dengan api, ya berarti buah-buahan, buah yang tanpa dimasak dengan api, misalnya yang buah pepaya, buah pisang dan lain sebagainya, buah yang manis rasanya. Akan lebih bagus kalau misalnya ada kurma.
Yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Jangan lupa, sunnahnya ketika berbuka itu diawali dengan berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala zikatortu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya. Dibaca, diucapkan, dilakukan ketika mengawali berdoa. Berdoa itu nggak bisa atau belum bisa, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum berbuka. Yang keempat, makan sahur. Disunahkan kita makan sahur. Karena menurut Rasulullah, makan sahur itu ada berkahnya. Dan bedanya kalau berbuka disegerakan, nomor satu, buka disegerakan, segera berbuka. Kalau sahur, sebaiknya diakhirkan, mengakhirkan agar sahur. Nah, mengakhirkan ketika sahur, ketika makan pagi, sahur itu makan pagi, ya. Diakhirkan makan sahurnya. Yang keenam, memperbanyak perbuatan terpuji. Silahkan nanti di bulan puasa kita memperbanyak perbuatan terpuji. Dan apa saja yang terbaik, sedekah, baca Quran, mempelajari Al-Quran, belajar ilmu agama, membaca buku agama, ya terserah, pokoknya perbuatan terpuji kita perbanyak di bulan puasa. Nah, baik anak semuanya, itu materi kita untuk pertemuan kali ini hanya sampai itu dulu. Hanya sampai sunah-sunah puasa dulu. Nah, besok pada bulan berikutnya kita akan sampaikan macam-macam puasa. Tapi macam-macam puasa ini nanti kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Demikian anak-anakku semuanya, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semuanya, membawa barokah untuk kita semuanya. Dan ilmu yang kita dapatkan marilah kita terapkan, terutama nanti ketika memasuki bulan Ramadan. Demikian anakku semuanya, terima kasih. Tidak lupa saya ucapkan selamat belajar untuk hari ini, dan kalian saya beri tugasnya adalah kalian membuka buku PR. Silakan dikerjakan pada latihan 1 buku PR, dikerjakan di buku PR langsung, dan mungkin suatu ketika insya Allah kita akan minta jawaban kalian dan kita akan berikan penilaian. Demikian, terima kasih. Tidak lupa, salam saya untuk Bapak Ibu kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.